anak-anak kita di excellent children, jangan takut menangis. Jangan takut menangis menghadapi pelajaran yang begitu susah gitu kan ya. Iya, termasuk orang-orang Karena tua kita ya. ini kan orang, oh iya, kita ini kan orang menangis-nangis dulu Betul, semuanya kan betul. ya. Iya, iya. Iya, Se- nangis-nangis. Sudah mau tidur tapi nggak bisa juga tidur. Si banyak tugas. Anak saya juga begitu kan ya. Jadi dia sudah paham itu bahwa kuliah itu harus nangis-nangis, ya kan? Bukan bukan ketawa-ketawa senang gitu ya. Betul, Ya kita betul. bisa fokus ngajar dengan baik, nggak Gitu mikir ya. apa-apa lagi. Eh, 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 eh. Ya, mengabdi, Eh, eh, eh. ya nggak mikir apa-apa lagi. Iya, iya, Karena iya. ada bisnis yang mencarikan kita rezeki gitu. Luar Jadi bukan biasa. mengganggu tugas sebagai dosen, tapi justru membantu profesi sebagai dosen. Kalau disuruh Gitu memilih, Pak. pertanyaannya Pak Wahyu, kalau disuruh memilih Ya, bisnis Royal tadi itu apa kampus? Kalau disuruh memilih iya. bisnis apa kampus untuk Eh, dua-duanya penting, Pak. good, ya, ya, penting itu Iya, ya. karena keberhasilan kita sebenarnya itu, ini teori yang sudah diuji bahwa kesuksesan seseorang itu hanya ditopang dengan pendidikan formal yang dimiliki sebanyak 15%. Formal Jadi itu ya. kita sekolah, kuliah sampai doktor, itu baru 15% menopang kita punya keberhasilan. Ya, Dari ya. mana 85% itu? Itu dari network, dari jaringan. Iya, iya, Dalam iya. Islam itu namanya silaturahim. Betul, betul. Silaturahim ya. Iya. Jadi kunci keberhasilan sebenarnya itu adalah jaringan. Nah, menjadi seorang dosen itu kita punya banyak kawan, gitu, ya, Iya. teman. Kita punya community yang sangat besar. Banyak orang yang mendoakan kita kalau kita baik-baik, gitu, Pak. Betul, betul. Iya, jadi kita tidak bisa bangga, wah saya sudah punya uang miliaran, sudah punya toko sekian, ya, tak bisa. Betul. Modal itu bukan kekuatan sebenarnya. Kekuatan sesungguhnya itu ada pada jaringan kita, network kita. Networking kita ya, gitu. Itulah perlunya kita punya organisasi. Tetapi perlu kita sekolah jauh-jauh ke perguruan tinggi yang terbaik. Kenapa kita harus ke kuliah ke perguruan tinggi yang terbaik? Karena di sana kita akan kenal dengan orang-orang terbaik juga. Orang-orang yang cerdas, yang pintar, orang yang berhasil. Kalau di sana kita bikin jaringan. Kita perlu kuliah jauh-jauh, kita kuliah ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika. Kenapa? Iya, iya. Ya, dengan kuliah ke luar negeri, jauh-jauh kita punya teman di sana. Dan kita bisa bikin network internasional. Nah, itu kunci sunahnya. Kenapa orang harus bayar mahal-mahal untuk studi ke luar negeri? Ya, kenapa? Kalau ilmu kan di kamar ini saja, tidak kemana-mana, bisa Betul. Iya, didapat, iya. di download aja kalau ilmunya yang kita butuhkan kan, nggak usah kemana-mana, ya, ya. Iya, iya. Tetapi dengan kesana jauh-jauh gitu, kita punya teman Iya. internasional, dan kita bisa bikin jaringan internasional. Ya, jadi itu pentingnya itu network. Dan itu Networking. Nabi memang itu sudah Oh, tekankan dari iya, dulu. iya, iya, iya. Siapa yang memutuskan silaturahim itu Rahim. dikutuk itu. 3 hari saja itu Iya, memutuskan iya. silaturahim itu dikutuk oleh Nabi. Ya, ya itu ada haditsnya. Baru Betul. sekarang terbukti orang teliti. Ternyata kunci keberhasilan 85% ditopang oleh network. Network. Jaringan yang dalam Islam itu namanya silaturahim. Silaturahim ya, Ya. itu ya. Jadi kita menjadi 85%. masyarakat kampus itu kita punya teman yang banyak. Ya. Itu Pak gitu. Iya, iya, iya. Masih di penelitian sekarang? Saya milih untuk jadi dosen tok saja. Ya. Iya, iya, iya. Ya, sama dengan Pak Rom Ya. ya, kan gitu itu. Iya. Dari LP2M itu mau dibawa ke pasca, jadi saya pikir biarlah sesuai dengan usia saya, Betul. berikan kesempatan kepada yang lebih muda, yang lebih gesit, lebih kuat, ya. Gitu.
Iya. supaya mereka cepat berkembang ya. Saya ini sebagai pemandu saja gitu. Betul, betul. Gitu Pak. Ya. Betul. Tapi saya melihat dua anak jenengan, ya, yang di Ya. Rotterdam, kemudian yang di Jerman, itu saya pikir apa ya? Itu by planning rupanya ya. Jadi selain punya dreaming, mimpi, itu memang jenengan rencanakan untuk ngambil apa? Double degree begitu ya? Itu untuk kuliah anak itu. Yang di UGM itu double degree. Ya, tapi yang di Jerman itu langsung tamat SMA memang langsung bukan double degree. Oh gitu ya, langsung Pak itu ya? Ya, langsung yang di Jerman itu ya. Oh. Tapi dengan proses yang panjang, ada proses penyetaraan. Itu juga melalui sangat kompetitif. scholarship-nya ya, itu kompetitif sekali ya. Tidak, dia sendiri semuanya. Luar biasa itu. Nah, setelah kita bertemu dari Kanada itu saya lihat jenengan sudah kemana-mana rupanya itu. Setelah itu, saya lihat juga ke Adelaide, ada mana-mana itu kan? Itu memang bisnis trip atau bagaimana itu? Dan anak saya kan semuanya kuliah di Eropa, jadi ya minimal 2 kali setahun kita berkunjung ke sana. Berkunjung ke anak sambil jalan-jalan, kemudian tilas ke Australia kemana-mana. Tapi itu bisa dilakukan karena ada Royal Math yang membiayai kita gitu Pak. Gitu ya. Luar biasa. Itu berkah dari Royal Math yang bisa membiayai kita kemana-mana saja. Ya. Iya. Nah, kita sekarang kepada fase yang saat ini, yang zaman sekarang, yang bisa jadi zaman susah ini. Susah itu artinya apa? Bahwa dari sekian roda-roda ekonomi, usaha-usaha itu mesti berdampak. Ya. Kira-kira Pak Wayong ini ini kan keluarga excellent audience ya, itu kepingin mendengarkan kira-kira apa saran, mungkin juga apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang di sini ya, di sekitar sini. Iya. Gini Pak, sebenarnya tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Tergantung bagaimana respon kita terhadap fakta yang ada. Iya, itu aja ya. Jadi yang susah itu adalah sikap kita, respon kita terhadap fakta yang ada. Iya. Yang orang anggap susah itu bisa dirubah menjadi sebuah jembatan keberuntungan. Gitu ya. Saya kasih contoh Pak ya. Ini jadi contoh susah ke jembatan keberuntungan kan? Saya kasih contoh. Coba ya. Ada seorang anak muda kaya raya. Dia beli jam tangan yang termahal di dunia. Tahu merek-merek apa kira-kira Pak? Merek quartz? Nah. Ya, Hublot. Jam tangan Hublot. Hublot ya? Ya, Hublot itu harganya bisa sampai 25 miliar. Wow, Hublot ya. Jam tangan itu kan? Iya. Ya, jam tangan. Satu jam tangan Hublot itu harganya sampai 25 miliar. Wow. Anak muda yang kaya itu dia pakai. Beli jam tangan Hublot dia pakai. Lalu dirampok penjahat. Dirampok penjahat, dirampas jam tangannya. Dan tidak sampai di situ, dia dipukul lagi sampai babak belur. Bengkak-bengkak muka, benjol-benjol mukanya. Jadi jam tangannya sudah dirampok, dibikin benjol-benjol lagi. Orang kaya ini kan? Anak kaya. Tapi apa sikap dia, Pak Rom? Gimana? Apa yang dilakukan? Apakah dia berdoa supaya hancur para perampok itu? Apakah dia lapor ke polisi supaya tangkap dan bikin babak belur juga? Tidak. Tidak ya. Yang dilakukan adalah dia datangi perusahaan yang bikin jam tangan itu. Dia datang ke sana. Dia tunjukkan, lihat ini muka saya ini.
Iya, iya. Benjol Bapak Blur. Betul, betul. Itulah yang dilakukan orang demi memiliki hablot. Heeh, heeh. Ya, Hmm. menarik kan Pak? Ya, ya menarik sekali. Iya, dia datang ke sana, lihat ini wajah Lihat, saya dihancur, benjol Bapak Blur. gara-gara hablot kan itu kan. Gara-gara orang ingin memiliki hablot. Iya. Tapi apa jawaban yang punya pabrik hablot, Pak? Ya Yang gimana? ownernya bilang apa? Bolehkah saya foto? Saya izin foto mukanya. Ya, Dan saya ya. pasang di iklan. Ya, ya. Oh, silakan. Ya, silakan. Setelah itu difoto, baru dipasang di iklan. Dan dikomentari di bawah, lihat apa yang dilakukan orang demi memiliki hablot. Itu juga itu aja yang bengkak itu yang benjol-benjol. Iya, iya. Iya, iya. Hablot laris, ya, laris manis. Pokoknya dari segala penjuru orang boleh hablot, laris manis. Iya, iya. Dan orang yang benjol mukanya itu, dapat royalti yang luar biasa banyaknya, Pak. Dan menjadi kaya raya. Itu sikap positif kan? Iya, iya, iya. Dia wajahnya benjol, dia punya sikap positif dan membuahkan hasil. Gara-gara itu dia menjadi lebih kaya raya lagi. Karena uangnya melimpah, dia dirikan itu F1. Gitu ya? Jadi dia yang punya itu F1. F1 itu ya? Ya, yang kita biasa nonton lomba mobil F1 itu kan, Pak? Betul. Nah, itu yang punya itu adalah orang yang babak belur mukanya. Saat dirampok dia punya jam tangan. Iya. Jadi kalau bertanya ke saya bagaimana menyikapi ini menyikapi ini corona. Iya. Ya itu satu contoh tadi ya, ya kita harus bersikap positif. Positif ya itu. Karena semua ada hikmahnya, ya. Betul. Walaupun pahit sekalipun dengan kehadiran ya. corona ini, dunia ini menjadi istirahat. Pabrik-pabrik ini berhenti meracuni bumi ini dengan asap yang beracun, gitu karbon kan dioksidanya. ya. Iya, ini dianggap ini dunia ini berpuasa ini dunia dengan adanya corona ini. Orang-orang yang sombong itu berhenti sombong, ya. Amerika yang angkuh berhenti angkuh, ya. Ya, ini ada hikmahnya ini semua, ya. Iya. Jadi saya kira kita melihat seperti itu saja, dan itu contoh yang menarik tadi saya berikan, ya. Bagaimana respon seorang anak muda yang dibikin babak belur wajahnya itu tadi, ya. Dari respon yang positif. Apa memang dalam mendidik anak jenengan, anak-anak yang itu, yang sudah katakanlah ke Jerman atau ke Rotterdam tadi itu, juga banyak diberi gambaran-gambaran motivasi begitu, atau mungkin ada pembelajaran yang sangat disiplinnya sampai sekarang? Kondisi jenengan masih juga keliling-keliling se-Indonesia ya di ban PT itu ya, Pak? Masih itu ya? Oh iya, betul. Masih, ya. Ini baru selesai penyegaran lagi tadi. Gitu ya. Selama 2 hari, iya. Iya. Kapan ke Bojonegoro lagi? Atau ke Jawa Timur? Tidak ada visitasi dari Ban PT sepanjang pandemi ini, ya. Kita tunggu, mudah-mudahan cepat pulih dan kita bisa jalan-jalan lagi. Iya, tadi saya bicara tentang apa kata kunci daripada ayah, yaitu serius, terus ikhlas, terus ikhlas dan tekun. Ya. Itu kunci itu apa juga disampaikan kepada anak-anak? Sehingga tidak saya bahasakan begitu. Gitu ya. Tapi anak saya kan sudah melihat fakta apa yang dilakukan oleh bapaknya. Gitu ya. Kadang-kadang anak saya, terutama waktu sekolah di luar, kadang-kadang angkat tangan, aduh bapak susah sekali kuliah di sini, tidak ada waktu, ya. Apa yang saya katakan? Sudah saksikan kan bapak dulu menangis-nangis, nah. Ya, kita kuliah di Australia itu kan nangis-nangis. Kerja dari pagi sampai tengah malam, ya, kerja keras, nangis. Kemudian kan melihat teman-teman bapak juga nangis-nangis setiap hari karena kuliah.
Tapi kalau sudah menangis, itu sudah berarti kuliah betul. Kalau nggak nangis, itu belum kuliah namanya itu. Iya. Lalu dia sadar, wah ya betul, saya sudah melihat apa yang dilakukan oleh ayah saya dan melihat hasilnya sekarang. Banyak juga orang datang ke Mike Tyson. Mike Tyson ya? Saya mau jadi juara dunia seperti Mike Tyson gitu. Betul, Saya pingin gitu. Tapi Mike Tyson katakan, tapi kamu tidak tahu kalau saya nangis-nangis sampai ke tahap ini, nangis-nangis dalam latihan, iya kan ya. Jadi orang kadang-kadang lihatnya itu enak, sekali tinju jatuh dapat miliaran kan? Betul, iya. Kan Mike Tyson gitu kan ya, naik di ring, tepuk tangan orang, tinju lawan sekali jatuh tersungkur, nggak bisa berdiri, berapa? Dia puluhan miliar kan ya? Betul. Sampai ratusan miliar kan Pak dia dapat. Orang lihat enak dia, tapi Mike Tyson katakan, nggak tahu kamu. Saya dulu nangis-nangis. Siang malam menangis, nangis dalam latihan, Pak. Betul, nangis dalam latihan. Iya, jadi anak-anak kita di Excellent Children, jangan takut menangis, menghadapi pelajaran yang begitu susah, gitu kan ya. Iya, termasuk orang-orang tua kita ya. Ini kan orang, kita ini kan orang menangis-nangis dulu semuanya kan ya. Iya, nangis-nangis, sudah mau tidur tapi nggak bisa juga tidur, masih banyak tugas. Anak saya juga begitu kan ya. Jadi dia sudah paham itu bahwa kuliah itu harus nangis-nangis, ya kan? Bukan ketawa-tawa senang gitu ya. Kira gitu. Pak. Menangis sebelum tertawa ya, tertawa. Kan jangan tertawa terus menangis gitu kan, tapi menangis dulu nanti tertawa. Iya. Jangan tertawa-tawa terus menangis. Iya, kan siang malam berganti, pencak surut ya. Betul. Kita saat kuliah kan nangis-nangis ya. Kalau saat kuliah ketawa-ketawa, nanti setelah kuliah itu nangis-nangis. Betul. Gak dapat apa-apa. Tapi kalau mungkin kuliah nangis-nangis, nanti setelah kuliah ketawa. Kalau jenengan amati sekarang, ya diamati oleh Pak Wahyung tentang pendidikan yang ada di kita, itu sekarang kan mungkin lebih bebas ya. Merdeka belajar itu kan sistem yang kesana itu kayaknya apa yang kita lakukan zaman dulu dengan sekarang kan berbeda kira-kira begitu. Gimana menurut Pak Wahyung? Merdeka belajar itu kan Pak maksudnya jangan dipaksakan itu anak-anak gitu kan. Maksudnya gini, anak-anak itu nggak suka matematika, tapi dipaksa matematika, itu nggak merdeka namanya. Iya. Ya, jadi merdeka belajar itu ya dilihat apa keinginan anak, apa bakatnya, gitu kan? Ya, lalu berikanlah itu. Ya. Jadi peran seorang guru sebenarnya, ini kita mengarah ke guru lagi, bukan ke siswa lagi. Guru itu adalah to identify the dream of every single student and help them achieve the dream. Ya itu peran guru sebenarnya. Ya, to identify the dream of every single student. Jadi mengidentifikasi mimpi setiap anak. Apa mimpinya? Lalu peran guru menolong anak-anak itu untuk meraih mimpinya. Jadi dia merdeka karena dia tidak dipaksa ke sesuatu yang dia tidak inginkan. Nah, olehnya itu mestinya anak yang masuk itu harus ditahu dulu. Kalau perlu, kalau di luar negeri itu kan ada hasil psikotes di bak sekolah untuk melihat, membantu guru apa kekuatan, apa bakat, minat ini anak sebenarnya, lalu dibantu ke arah itu. Jadi kita itu di sekolah itu hanya mengerahkan anak-anak untuk meraih mimpinya masing-masing. Jangan dipaksakan kepada yang bukan mimpinya gitu. Ya, saya kira itu namanya merdeka belajar. Bukan berarti seenaknya dia mau apa kan ya. Jadi dituntun, diarahkan kepada apa yang diinginkan. Ya, misalkan pandemi, masa-masa pandemi gini, ya mungkin diikutilah. Kalau masa-masa begini jangan terlalu banyak tugas-tugas dan sebagainya, atau bagaimana itu? Ini untuk guru-guru excellent rupanya ini kan. Bisa sekarang ini kan
kita sudah difasilitasi dengan teknologi yang canggih. Sudah difasilitasi. Ya. Tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya. How to facilitate life with high technology, gitu kan ya. Jadi teknologi itu sudah memberikan fasilitas kepada kita. Jadi sekarang dalam kondisi apapun kita bisa berbuat, ya tidak menyurutkan kegiatan kita sebenarnya. Cuman yang beda saya lihat pembelajaran di luar. Dengan kita itu seakan-akan memaksa anak-anak untuk menguasai bidang-bidang ilmu. Ya, anak itu diukur dari sebanyak mana teori-teori yang dikuasai, rumus-rumus matematika yang dikuasai, ya diukur keberhasilannya di situ. Ya. Tapi di negara maju yang dia tanamkan sebenarnya adalah kemandirian dan kepercayaan diri, independence and confidence. Itu aja. Independence and confidence. Jadi besarkan anak-anak di Excellent Children itu dengan sikap independen dan confident. Ya itu aja itu. Kalau dia sudah independen, dia sudah confident, gampang itu matematika, gampang itu. Jadi sikap, sikap yang dibangun sebenarnya. Kemandirian dan kepercayaan diri itu dibangun. So thank you. Audience. So we can conclude. Kita bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Wayong dari Makassar tadi itu, bahwa belajar masa-masa dulu itu Pak Wayong membuat apa? Itu yang pertama adalah serius, yang kedua ikhlas, yang ketiga adalah tekun. Nah itu saat itu dibandingkan dengan posisi-posisi Merdeka Belajar pun juga harus ada. Bagaimana menggait anak itu sesuai dengan keinginannya. Ini sesuai dengan apa yang internasional lakukan. Negara-negara yang maju, yang merdeka, dia akan menekankan kepada independence, kebebasan. Kemudian yang kedua adalah confident, percaya diri yang terus dimotivasi. Untuk itulah Excellent Children Independence International School. Pak Wayong, thank you very much. That's really great. Thank you. Pak, ya, thank you, everybody. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Waalaikumsalam.